ini loh produk saya gitu, ini produk saya, saya jualan ini loh ya, tapi nggak mungkin tuh kuno, orang tuh awas loh, nggak mungkin gitu tuh ya, masa gitu. Ibu saya tiba-tiba nyumpah saya didudukkan satu pagi itu, ibumu tidak ridho kalau kamu berhenti dakwah. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin tuh kalau bahasa orang itu ya. Modelnya seperti apapun silakan datang. Ada juga yang non muslim datang ke sini. Nah, artinya bukan cuma kawan-kawan kita yang non muslim, kepentingannya apa? Yang mengejutkan itu sangat banyak ya. Di antaranya ada yang kirim pesan WhatsApp, terima kasih Habib. Berkat Habib saya gagal bunuh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indonesia, saya Suwarmin dari Selasar. Kali ini saya berbahagia sekali bisa sowan ke rumahnya atau pesantrennya salah seorang Habib idola saya, guru saya juga, Habib Novel Al-Idrus. Senang sekali beliau ada di sebelah kiri saya sekarang ini, yang sangat dihormati juga oleh jamaahnya, oleh masyarakat Muslim Indonesia di Jawa maupun luar Jawa, bahkan Indonesia dan luar Indonesia. Dan nanti kita akan ngobrol dengan beliau terkait beberapa hal, ya. Dan sekarang ini saya berada di ruang tamu beliau di Pondok Pesantren Ar-Raudhah, ya. Betul, Bib, ya. Betul. Nanti kita ngobrol nih dengan beliau. Karena orang juga tahu ada Majelis Ar-Raudhah nih, Bib. Nah, Majelis Ar-Raudhah, kemudian Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Bisa dijelaskan, Bib, ini pondok yang cukup megah ini dibangun sejak kapan ini, Bib? Siap. Yang pertama-tama saya terima kasih ini. Ya, beliau sudah ada di samping saya. Dan mohon maaf, ya, saya kelihatan jadi lebih tua. Karena yang di sebelah kanan saya udah cukur, rapi. Saya belum sempat semiran, ya. Jadi ini sebetulnya ini warna semiran nih. Aslinya sih hitam ya kelihatannya saya ini. Kelihatannya canda dikit biar kita cair ngobrolnya. Ar-Raudhah ini satu nama yang saya pilih karena saya berguru pada Habib Anis dan juga sekaligus lama ya tinggal di Masjid Riyad. Masjid Riyad itu kan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Nah, ketika dari dulu saya punya majelis kecil habis sholat subuh hari Sabtu pagi itu cuma 5 orang, 6 orang baca kitab Riyadhus Shalihin, ya, baca kitab Riyadhus Shalihin. Saya kasih nama itu Ar-Raudhah, ya. Apa ini? Kalau Masjid Riyad itu taman-taman surga, ini semoga menjadi salah satu tamannya yang ada di situ. Ya, salah satu taman surganya Masjid Riyad. Karena saya nggak pengen putus hubungan dengan guru-guru saya, pengen nyambung ya, dari namanya dan apapun. Nah, konsep yang jadi berangkatnya ide itu dari Masjid Riyad, ya. Betul. Tahun berapa mulai istilahnya Habib Novel Muhammad Al-Idrus ini istilahnya memasang niat nih di tanah ini untuk kemudian berdiri majelis, kemudian berdiri pondok gitu. Oke, jadi kalau namanya udah lama ya. Namanya sejak saya masih berguru pada Habib Anis masih hidup ya. Saya udah ambil nama itu. Nah, kemudian setelah wafatnya Habib Anis, karena dulu saya sama guru saya belum dilepas. Ya, ini kata beliau rahimahullah, novel ini kalau dilepas nggak pulang-pulang ini. Kalau dilepas nggak pulang. Artinya biar saya tetap belajar dulu yang banyak, nggak bergerak kemana, tetap di lokasi belajar. Nah, setelah guru saya wafat, mulailah saya keliling dakwah dari satu kota ke kota yang lain. Dan kebiasaan saya itu saya suka nyupir sendiri, ya, suka nyupir sendiri. Nah, paling jauh nyupir kemana, Bib? Paling jauh tuh ukurnya dari Solo atau dari mana nih? Dari Solo kemana, misalnya Solo, Jakarta, Solo. Kalau Solo sampai Bali dianggap jauh apa enggak? Ya, cukup jauh. Itu salah satunya. Nyetir sendiri ya? Nyetir sendiri. Solo sampai Bali dan itu tolak. Nah, nyampe ya, kemudian selesai ceramah langsung balik. Memang saya suka nyupir sendiri. Ya, berguru atau ngisi pengajian? Ngisi pengajian. Jadi saya katakan tadi kan mulai ceramah kemana-mana, dan selalu saya berupaya tidak tidur
atau bermalam di lokasi di mana saya menyampaikan ceramah. Sampai lokasi ceramah selesai pulang. Kenapa begitu, Bib? Solo terlampau indah buat saya. Nah, sampai sekarang gitu? Sampai sekarang. Jadi misalnya nih ada undangan dari Jakarta untuk mengisi pengajian. Langsung balik? Langsung balik. Ya langsung balik karena Solo ini indah buat saya. Nah, ini ya pemirsa, saya lanjutkan tentang tadi sejak kapan majelis ini dibuat. Kalau dibuat sejak kapan, saya katakan semasa hidup saya, guru saya udah saya buat majelis tadi. Tapi di tempat ini, ya di tanah ini yang sekarang kita berada, itu sejak 2011. Nah, sebelumnya 2010 dan sebelumnya lagi. Dan sebelumnya lagi setelah guru saya wafat itu di beberapa tempat saya buat majelis, ada di rumah kawan saya ya. Kemudian tahun 2010 saya disumpah sama ibu saya ya. Rumah saya kan tinggal bersama ibu di depan Kelurahan Semanggi, di kamar yang kecil ya, saya istri anak-anak. Karena saya nggak mau jauh dari orang tua saya. Barokah itu kan ada pada orang tua. Yang penting orang tua saya senang, itu yang saya cari. Ibu saya tiba-tiba nyumpah saya, didudukkan satu pagi itu, ibumu tidak ridho kalau kamu berhenti dakwah. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin tuh kalau bahasa orang itu ya. Kalau kamu berhenti dakwah, ibu nggak ridho dunia akhirat. Buat pengajian di rumah ini. Padahal itu ruangan yang bisa buat pengajian itu separuhnya ruangan ini. Kan cukup kecil kan ya, kalau mau dibuat pengajian yang besar, ruangan separuhnya ruangan ini. Ya, 2 meter kali 5 meter 6 meter ya. Kurang lebih segitu ya. Siap mah gitu. Saya buat, alhamdulillah itu pertama kali majelis sekitar 30 orang. 2011-an itu ya? 2010. Ya, sekitar 30 orang depan Kelurahan Semanggi. 2 pekan sekali. Setiap hari Jumat 2 pekan sekali. Subhanallah, dari 30 jadi 100, dari 100 jadi 200. Nggak muat tempatnya. Akhirnya melebar ke jalan kampung. Setiap Jumat kok nutup jalan kampung ya, 2 minggu sekali. Walaupun warga masyarakat sangat mendukung ya, sangat senang dengan kegiatan tersebut, tapi saya kan diajarin sama guru saya jangan ganggu orang gitu loh ya. Jangan, kalau bisa tuh ngasih manfaat, jangan membuat sesuatu yang, walaupun itu pengajian ya, walaupun pengajian, tapi jangan sampai pengajian itu mengganggu ya, kegiatan masyarakat. Karena ini kan sifatnya rutin ya. Beda kalau misalnya sesekali. Wajar. Ya. Orang di kampung duwe gawe kan ya Pak, wajar gitu ya. Setahun sekali wajar. Tapi kalau 2 minggu sekali kan mungkin ada juga yang mau pulang, waduh, pengajian meneh gitu kan ya. Karena kita hidup ini dititeni, Beb. Dititeni. Satu hidup kita dengan masyarakat yang luas. Kita ini agama di Indonesia beda, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang satu agama pun ya alirannya macam-macam. Yang satu aliran pun wataknya macam-macam. Jangankan kok satu aliran, satu perut itu ya wataknya macam-macam. Maka kita ambil tolok ukur yang standar. Ya, kalau saya tidak akan nyaman lewat di satu kampung, kok 2 pekan sekali ditutup ya. Ya, alasannya mungkin saya bisa ngomong pengajian, orang lain bisa ngomong makan-makan sama keluarga kan juga bisa ganggu. Itu bukan ajaran guru saya. Saya minta sama Allah, ya Allah, gimana caranya dapat tempat yang bisa nampung ini orang-orang yang ada ini, kawan-kawan saya. Subhanallah, tidak jauh dari Kelurahan Semanggi, di pinggir jalan itu ada dijual itu. Yang di depan tadi itu ya, 520 atau 512 meter, saya lupa persisnya. 500 meter lah kurang lebih, dijual. Waktu nggak punya duit, saya punya teman-teman di Pedan, Klaten. Nah itu julukannya tim jorok. Tim jorok ya. Cuma bisa jorokkan, Beb, tak jorok no, tak tinggal ya Beb. Nah itu beli Beb ya, tim penyemangat. Ya sama-sama tidak punya duit, tapi dia tim jorok, bisa jorokan, hanya jorokan loh ya. Selanjutnya teman-teman itu tim hore itu. Nah, tim hore. Hore gitu ya. Masya Allah. Akhirnya kita beli pakai buat majelis. Itu kan rumah ya. Rumah semua kamarnya saya robohkan biar jadi kayak hall gitu kan. Naik dari 250 ke 500 orang. Sampai halamannya keisi 2011. Akhir 2011. Halamannya keisi 750. 1000 orang. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Okay. Sampai akhirnya nutup jalan lagi.
Jalan Dewutan itu 2 minggu sekali ketutup. Saya bilang, loh ini saya pindah ke sini biar tidak nutup jalan kampung, kok sekarang nggak nutup jalan besar. Ini kan lebih parah ini. Lebih tidak enak lagi. Kalau jalan kampung kan akses masyarakat kampung. Kalau ini kan akses yang kota kan. Walaupun ini Dewutan ya bukan jalan raya, bukan jalan provinsi. Kalau saya nggak, sekarang statusnya apa saya kurang paham. Nah akhirnya minta sama Allah Ta'ala. Kebetulan kan di sampingnya ada pabrik itu. Dari atas itu saya lihat ini kalau bisa kebeli buat majelis di sini biar luas. Setiap ketemu orang saya bilang doakan gitu. Doakan kan enak tuh model doa ya. Sekarang orang tuh suruh kalau didoakan dongo tok wis apa itu gitu ya. Doa kok tok gitu. Doa kok hanya doakan segala-galanya, meminta sama Allah kan segala-galanya. Kadang kita ngomong kok cuman doa itu bukan cuman doa tuh minta sama Allah. Kita kalau punya proposal kita sampaikan sama satu pejabat, kita merasa pede kalau ini pejabat ini kita kenal sama kita kan, kita nggak ngomong cuman proposal kan ya. Tapi yang terima proposal ini siapa? Nah, ini yang terima proposal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Doa itu proposal kepada Allah. Pada Allah. Dan subhanallah yang punya tanah datengin. Ya ini mau saya jual. Sama nggak punya duit kan saya. Ya saya beli tapi utang setahun. Kalau boleh saya beli, insya Allah lunas ya, insya Allah lunas. Alhamdulillah kebeli, kita bangun. Saat itu saya minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, tolong jamaahnya secukupnya, apa namanya, ini aja, tidak usah. Kalau orang lain tuh mungkin pengen semakin besar jamaahnya, kalau saya jamaahnya secukupnya ruangan ini. Tapi subhanallah, muncul lagi perkara, masalah, jamaahnya udah cukup, tempat parkirnya nggak cukup. Ya tempat parkirnya nggak cukup. Nah saya tidak mau nanti orang ngaji sama saya parkirnya ganggu rumahnya orang. Minta lagi ya Allah ya, minta tempat yang bisa nampung tambahan parkir. Akhirnya beli sebelahnya lagi. Ya beli sebelahnya lagi kita tampung untuk parkir. Nah kemudian muncullah tambahan ide saat itu untuk buat santri weekend. Nah ini salah satu kenapa tadi ada pondok pesantren Ar-Raudhah, ada majelis Ar-Raudhah, ada ponpes Ar-Raudhah. Diawali dengan majelis Ar-Raudhah, kemudian ada ponpes Ar-Raudhah. Bedanya apa? Kalau majelis Ar-Raudhah kegiatan rutin setiap Jumat malam Sabtu yang tadi 2 minggu sekali, akhirnya menjadi setiap Jumat. Setiap Jumat kita buat pengajian. Dan konsepnya seperti yang diajarkan guru saya. Orang ngaji itu dijamu. Jangan sampai orang datang pulang tanpa mencicipi sesuatu. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun bisanya ngasih air ya kasih air. Jangan sampai nggak ngasih apa, masa air kita nggak bisa gitu. Dan jangan maksakan diri. Nah, jangan jadi maksakan diri. Itu mulai 2012, 2013. Kalau persisnya saya nggak ingat saya. Nggak ingat. Kalau resminya sekitar baru sebelum pandemi ini. Ya sebelum pandemi ini. Itu resminya. Jadi ini kan dimulai dari majelis pengajian ya, majelis pengajian Ar-Raudhah gitu ya. Kemudian santrinya bertambah dan seterusnya. Kemudian dari rumah ibu ya. Betul. Kemudian pindah ke sini. Kemudian sampai Habib membeli tanah ya, di sekitarnya juga. Dan santri juga tetap bertambah. Ini kira-kira dari mana aja nih Beb santrinya? Solo sekitarnya atau dari tempat lain, kota lain? Siap. Jadi konsep saya itu saya tidak mau mengotakkan diri. Jadi ketika kita mengotakkan diri maka nanti kita jadi kecil. Tapi kalau kita ini nggak buat kotak ya open gitu seperti di pelembungan jadi tiup terus kan akan jadi besar gitu. Nah majelis ini saya kelola seperti itu. Jadi yang datang dapat minum air mineral, kemudian dapat roti yang kita buat sendiri, kemudian duduk dapat kopi, ya pulang makan berjamaah, ya makan bersama. Di situ akhirnya muncul yang hadir ini dan saya nggak pernah nanya. Jadi saya misalnya saya panggil ya, Mas dari mana? Terus buatkan kartu anggota, nggak ada. Nggak ada ya? Jadi saya nggak pernah buat. Majelis nggak punya kartu member ya? Member nggak ada. Bahkan pernah pemabuk datang. Pernah pemabuk. Dan saya tidak pernah buat satgas. Saya nggak pernah buat satgas. Saya memanfaatkan yang ada.
Jadi kita ini di negara kita, karena saya juga termasuk warga NU ya, ya saya pakai Banser, minta tolong sama Banser bantu menertibkan keamanan. Kemudian saya ini hidup di NKRI, saya punya Linmas. Ya, saya minta tolong sama Linmas. Kalau acaranya agak besar, saya minta tolong sama polisi. Yeah. Saya nggak membuat satgas, pakaian-pakaian apa namanya, identitas itu nggak cukup yang ada, sehingga jelas, oh Habib Novel ini arahnya ke NU, Habib Novel ini NKRI, ya sudah, hidup bernegara. Nah, setiap yang belajar di sini, saya nggak pernah nanya asal usulmu dari mana, tujuanmu apa. Kalau orang mau mampir di sini, SOP-nya sederhana, lapor di pos, minta KTP-nya dipotret, selesai. Nah, itu standar aturan negara kita seperti itu, agar jelas siapa yang masuk. Subhanallah, karena kita buat ringan begitu, tidak ada aturan yang ruwet, modelnya seperti apapun silakan datang. Ada juga yang non Muslim datang ke sini. Nah, artinya bukan cuma kawan-kawan kita yang non Muslim, kepentingannya apa? Mau menanyakan, suka aja. Suka aja ya. Jadi suka. Jadi ya suka. Jadi tidak bisa dibilang mau nanya A atau B, suka. Jadi silaturahmi aja ya. Gampangnya begitulah ya. Ya gitu. Yeah. Suka. Sampai nanya, boleh nggak Bib saya masuk ke musolanya gitu? Oh, boleh, nggak apa-apa. Silakan, ayo tak antarkan. Kalau pengen lihat-lihat, ayo saya antarkan. Iya. Bib, ibarat tadi disebutkan di awal, di Ar-Raudhah itu taman di surga begitu ya. Bisa diceritakan nggak, Bib? Amalan yang khas dari kawan-kawan kalau ngaji di Ar-Raudhah itu amalan yang khas apa sehingga mempunyai istilahnya bekasnya yang ditebarkan ke muka bumi ketika mereka habis ngaji di sini, terus ketemu saudaranya, kerabatnya. Oh ya, santrinya Habib Novel ya begitu, misalnya seperti itu. Ya semua kan tetap kebaikan ya, iman dan amal soleh gitu ya. Cuma kan pasti ada ciri khas. Ya. Kita akan sebut majelis ilmu dan zikir. Ar-Raudhah. Ya, majelis ilmu dan zikir. Jadi platform utamanya adalah ilmu. Tapi pakai zikir. Makanya sebelum kajian itu selalu kita awali dengan zikir. Nah, zikir kita apa? Baca surat Yasin, sama baca sholawat. Sedikit aja sholawat, tapi itu istiqomah terus. Itu sebagai bentuk kita zikir. Karena orang kalau nggak ada zikir nanti kering. Nah, zikirnya buat hati jadi hidup, ya. Dan sebelum dikasih ilmu biar bersih. Mungkin tadi di luar, ya kita ini kan di luarnya kecampur macam-macam. Ya, jujur saja, saya anak muda. Ya, kalau ada yang lewat enak dilihat mata, kan mata ini ngajaknya kan ya lihat yang aneh-aneh. Kemudian kita duduk, telinga juga dengar sesuatu yang sebetulnya nggak layak untuk kita dengar, yang haram. Kadang terlibat ngobrol yang nggak betul. Dan zikir membersihkan itu. Ketika duduk zikir kan bersih itu. Nah, kalau udah bersih kan diisi akan masuk. Nah, di situ kemudian kita bahas ilmu. Nah, ciri khasnya keilmuan yang kami sampaikan adalah ya fokus sama ilmu, nggak bahas politik, nggak bahas orang, nggak bahas misalnya yang lagi tren saat ini, berita lagi viral ini, kita nggak akan pernah bahas. Kasusnya lagi saat ini nggak akan kita bahas. Kita bahas ya ilmu gitu. Ilmu, sampaikan ilmu. Nah, karena yang disampaikan ilmu, nggak bahas politik, sehingga orang datang merasakan tenang gitu. Seperti masuk hatinya tidak berombak kemana-mana. Nah, seperti kayak masuk dunia lain. Kok jadi tenang ya di sini. Itu yang pertama, ciri khasnya itu. Yang kedua, saya fokus mengajarkan ilmu yakin. Ilmu yakin. Nah, ini apa itu, Bib? Apa gitu ya, ilmu yakin. Sederhana sebetulnya. Manusia itu kalau punya keyakinan kan semua jadi ringan. Kalau punya keyakinan semua jadi ringan. Tapi kalau manusia itu ragu, maka akan banyak masalah yang ditimbulkan. Contoh, saya nyopir, ada bus di depan saya. Kalau saya nyalip dengan keraguan, bisa timbul kecelakaan. Tapi kalau nyalipnya itu dengan keyakinan mantap, walaupun mungkin jaraknya tinggal 1 mili, tidak ada keraguan, itu 99,99% selamat. Orang nyebrang, orang gila contohnya. Saya paling suka ambil contoh orang gila. Orang gila tuh jarang yang ketabrak ya. Kalau yang waras banyak yang ketabrak itu. Tapi orang gila kok enggak. Karena orang gila tuh berjalan dengan yakin, bukan dengan akal.
akalnya udah dicabut. Namanya juga gila. Dia yakin aja nyebrang, lihat tujuannya di pojok sana, ya dia jalan saja. Lihat tujuannya, nggak lihat kanan, nggak lihat kiri. Kok selamat ya orang gila ya? Orang gila, saya nggak paham ilmunya dokter ya, karena saya bukan dokter ya. Tapi kita ini makan milih loh. Makan ini milih, ya ini kolesterol tinggi, ya wah ini nanti gulanya bisa tinggi, asam urat, kita pilih makan. Nyatanya ya masih kena penyakit macam-macam. Nah orang gila yang dimakan dari tempat sampah, badannya kok kuat-kuat ya, sehat ya. Tidur di alun-alun kehujanan, bangun ya seger saja. Kita nggak tidur aja, bangun dari duduk kehujanan di alun-alun, masuk angin, gerges semua. Apa yang dimiliki orang gila ini? Saya tanya gitu kan, apa yang dimiliki orang gila? Ternyata orang gila itu dicabut akalnya, kemampuan berpikirnya, yakinnya nggak sirna sama Tuhannya, ada dalam dirinya, tanpa dia sadari itu ada. Nah ini yang sekarang banyak hilang dari saudara-saudara saya, dan saya juga kalau nggak mengingatkan diri saya ya bisa sewaktu-waktu hilang. Kita terlampau bergantung dengan akal kita, dan akal ini dibimbing sama pengetahuan-pengetahuan yang kita terima sejak kita kecil di SD, SMP, SMA, dalam kehidupan baik lewat televisi, lewat media apapun. Sekarang ada YouTube, ada TikTok, ya ada IG, ada Facebook, macam-macam. Kita telan mentah-mentah informasi dari itu. Contoh misalnya gini yang sering saya sampaikan, kalau kamu nggak punya duit, ya kamu nggak bisa beli motor. Kalau kamu nggak punya duit, ya jangan mikir nikah. Kamu nggak bisa nikah. Ini kan logis ya, sesuatu yang logis diterima jadi kebenaran. Akhirnya ketika orang nggak punya duit, ya nggak nikah. Ditanya, kenapa kamu nggak nikah? Belum punya duit. Ditanya lagi, kenapa kamu nggak beli rumah? Nggak punya duit. Loh, kenapa kamu nggak gini? Saya nggak mampu. Selalu dikembalikan kepada dirinya dan dirinya dan dirinya dan karena dirinya. Logikanya logika akal tadi. Logika akal. Sementara kita hidup itu pertama kali suruh mengucapkan, kalau Muslim kan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Artinya kita hidup nggak pernah mengandalkan apapun, yang kita andalkan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allah dan Rasulullah. Jadi Allah dan Rasulullah. Yakin itu akarnya pada kepercayaan tadi ya, keimanan. Betul, keimanan. Nah, contoh seperti ini. Saya belajar dari anak kecil sama orang tuanya. Anak kita apa pernah malam hari ngomong begini, ayah, besok sekolah ada nggak yang buat sangunya? Ada nggak? Jangan-jangan nggak punya duit. Nggak ada kan ya? Pernah ketemu anak kecil gitu? Saya sampai hari ini umur 46, sekian, nggak ada kan ya? Anak kecil berangkat yakin aja besok dikasih sangu sama orang tuanya. Kan yakin seperti itu. Sehingga anak kecil ini bisa tidur nyaman. Pagi berangkat sekolah nggak usah mikir. Kalau dianalogikan yakin kita besok Allah ngasih gitu ya. Kalau sama bapaknya yakin, sama Tuhan nggak yakin kan anehnya luar biasa loh. Iya. Nah kenapa saat kita kecil kita bisa percaya sama orang tua kita? Padahal orang tua kita ini ya punya keterbatasan yang maha keterbatasan, namanya manusia. Sementara Allah Ta'ala maha tidak terbatas, maha mampu, maha segala-galanya. Apa yang buat kita kok nggak percaya sama Allah itu? Iya, Bib, tadi problem tempat di depan Kelurahan Semanggi ya terbatas. Di sini pun juga terbatas ya, Bib. Tapi di dunia lain itu ada ruang yang tidak terbatas. Unlimited space. Unlimited space. Tadi disebutkan YouTube. Sekarang sudah hampir ya 790 sekian kalau salah ya. Subscribernya ya. Betul. Jamaahnya di media sosial luar biasa. Nah, ini mulai sampai hari ini saya nggak punya akun TikTok. Tapi punya minat nggak nanti? Tapi di TikTok itu ditiktokin orang kali ya? Banyak banget itu ya. Jadi saya enggak punya akun TikTok, tapi coba nanti lihat, share dicek video video saya dari TikTok itu ada berapa M itu? 80 M atau berapa? Coba dicek aja nanti. Ya. Itu mulai kapan, Bib? Mulai istilahnya melebarkan sayap ke ini yang mau saya digital. Tadi di awal wawancara dengan kawan kita di Solo Pos kan saya udah ngomong kalau punya cita-cita yang besar, jangan nanggung-nanggung. Dulu orang belum kenal YouTube, ya saya udah buat live streaming lewat web. Tahun berapa itu? Di 2010. 2011 itu udah kita pakai web. Ya, sudah. Banyak orang belum menyadari ya? Belum menyadari. Dulu Radio Al Hidayah, kalau sekarang ada Radio Al Hidayah.
Radio Hidayah itu lahir dari saya mulai buat radio. Kemudian pada almarhum Pak Sony Parsono, ya, kemudian saya kasih tahu buat radio itu seperti ini. Terus beliau kembangkan. Jadi Radio Al Hidayah. Tapi saya tidak mau radio. Saya mau ke televisi. Karena guru saya dulu bilang, saya nggak mau radio, saya mau televisi. Habib Anis itu di masa itu udah berpikir televisi. Cuman kan kita terbatas di televisi itu. Televisi kan, ya tahulah bagaimana peraturannya, perundang-undangannya, dan lain sebagainya. Sulit. Kalau web kan gampang gitu. Nah, web kan gampang. Terus saya mulai ngomong sama teman-teman, saya mau nanti saya ada di rumahnya semua orang. Anak-anak tuh udah bingung, gimana caranya? Berjalannya waktu, kan ada Android, ya, ada Android. Maka saya bilang, yuk buat aplikasi. Teman-teman ngomong, aplikasinya siapa yang mau ngunduh? Ya, siapa yang mau pakai, mau ngalahkan yang sudah ada? Bukan, saya bukan mau ngalahkan yang sudah ada. Tapi itu bentuk ikhtiar saya, kesungguhan saya, kalau saya mau masuk di handphonenya semua orang. Subhanallah. Saya nggak punya akun TikTok, gitu. Saya ngomongin tadi kan, nggak punya akun TikTok. Saya nggak aktif di IG. Dulu IG saya itu ada 400.000 followersnya, saya hapus. Ya, saya hapus untuk alasan tertentu. Tapi sekarang terpaksa saya buat IG lagi, baru sedikit ya, baru sedikit. Kemudian di Facebook ada fanpage saya itu 200.000 lebih. Tapi nggak saya aktifkan. Saya fokuskan semua di YouTube. Dengan satu niatan itu. Usia 50 tahun, nah ini yang memicu saya. Usia 50 tahun, saya udah janji sama diri saya sendiri, saya akan mengurangi semua kegiatan saya keluar. Keliling itu. Akan saya kurangi. Hanya kunjungan balasan ke tempatnya sahabat saya, atau orang yang suka datang ke sini, ya sudah biasa ngaji sama saya rutin, kok di rumahnya dia mungkin lahiran anaknya pengen syukuran, ya udah kunjungan balasan ke sahabat-sahabat yang ngaji di sini. Selebihnya saya akan ngajar dari Majelis Ar-Raudhah, dari Ponpes Ar-Raudhah, tapi saya mau masuk ke semua orang, ke handphonenya semua orang. Subhanallah, untuk hikmahnya Allah Ta'ala, Allah kasih corona. Jadi Allah kasih corona. Itu ada lompatan-lompatan viewer, lompatan-lompatan subscriber, iya, gitu ya? Karena ada corona kan orang jadi familiar di rumah, kemudian mulai menikmati YouTube, ya, menikmati Facebook, ya. Itu muncul ini berarti santri rebahannya juga banyak ya? Santri rebahan, ya, yang agak ngeselin, dia bisa sambil ngopi, kita harus ngomong terus gitu ya. Dia bisa ngopi enak sambil makan macam-macam, kitanya sambil dengerin Habib ya? Sambil dengerin gitu. Nah, subhanallah, ada corona tadi. Begitu ada corona, maka orang mulai tertarik. Yang tadi nggak tertarik lihat YouTube, jadi tertarik lihat YouTube. Yang nggak tertarik lihat IG, jadi tertarik lihat IG. Yang nggak paham handphone, jadi paham handphone. Nah, setelah Allah Ta'ala beri jalan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita mau nyambut atau kita mau pasif? Aktif atau apa? Pasif. Nah, kebanyakan orang itu tidak mau melihat peluang ini. Tidak mau melihat peluang. Tapi Habib Novel langsung melihat ini sebagai peluang. Karena kita sudah sejak awal. Nah, sejak awal kita berpikir gimana caranya bisa masuk ke rumah orang tanpa bahkan ke kamar-kamar orang ya. Kamar orang tanpa kita ketuk pintu, tapi dia sendiri yang minta, please gitu ya, datang ke sini. Dia cari video kita, dia dengarkan. Ini kan yang dilakukan oleh banyak ulama dahulu ketika membuat majelis. Jadi kenapa dibuat pengajian misalnya ya, maulid, ya, sholawatan, orang dikumpulkan. Tujuannya cuma satu, kalau udah kumpul nanti dikasih satu nasihat. Karena kalau harus ngetuk pintunya rumah orang satu persatu, satu yang diketuk yang nggak suka, yang kedua yang mau ngetuk selesainya kapan gitu. Nah, cerdasnya ulama maka dikumpulkan di masjid, di rumahnya tokoh masyarakat, ya yang bisa punya pengaruh untuk mengumpulkan orang, nanti di situ diceramahin. Nah, sekarang Allah kasih kemudahan. Kemudahannya bagaimana? Nggak usah kamu kumpulkan, dia akan kumpul sama kamu. Dia akan cari kamu. Itu terjadi sekarang ya? Terjadi sekarang. Nah, kita ada nuansa baru nggak, Habib? Maksud saya begini, seorang guru, seorang Habib atau seorang penceramah, seorang guru ngaji lah ya, ketika santrinya banyak dan dia menunaikan apa yang kita sarankan, jadi lebih halim, ya lebih solih dan sebagainya. Itu kan seneng ya kita Habib sebagai guru bagi jemaah itu. Nah, sekarang itu kan jemaahnya banyak nih di
bahkan di lintas negara, lintas pulau, begitu ya. Kalau saya baca komen-komennya itu ya, mereka berasal dari mana saja, dari Lombok, dari Makassar, dari ini. Nah, ada sesuatu yang membahagiakan Habib nggak melihat fenomena ini, atau ada menemukan sesuatu ladang dakwah baru nih? Siap. Jadi gini, konsep dalam ilmunya para wali, ilmunya para ulama, sesuatu itu akan jadi sesuatu ketika kamu niatkan untuk memberi manfaat. Sesuatu akan jadi sesuatu kalau diniatkan untuk memberikan manfaat. Handphone ini kalau diniatkan untuk memberikan manfaat akan jadi sesuatu. Kayu walaupun cuman selembar itu, kalau diniatkan untuk memberikan manfaat akan jadi sesuatu. Nah, ketika kita buat YouTube atau multimedia manapun, tulisan, saya kan juga nulis, niat saya cuma satu, kasih manfaat ke orang. Siapa yang butuhkan yang saya tulis ini, biar dapat manfaat. Yang kalau angka itu tidak penting buat saya. Terbukti IG 400.000 saya buang. Kalau saya emang berat sama angka, kira-kira gimana itu? Akan saya pertahankan. Dijual aja kan laku. Kalau emang saya suka dengan keramaian, saya diundang acara besar-besar, pasti semua saya iyakan. Tapi nyatanya diundang banyak acara yang gede-gede yang datang ribuan, puluhan ribu, saya enggak langsung iya gitu. Kebanyakan justru enggak. Apalagi sekarang. Saya lebih suka sekarang duduk seperti ini. Ya, mungkin ke rumah teman saya, duduk sama 5 orang bahas ilmu, itu lebih saya sukai. Nanti dapat faedah satu, langsung kita rekam, tayangkan di YouTube atau di platform yang lain. Memberikan manfaat. Nah, karena ingin berikan manfaat, hasilnya itu saya kaget. Ini kan nomor saya share, saya katakan nomor handphone saya pribadi ini kan saya share. Tujuannya biar saya dapat informasi dari masyarakat. Yang mengejutkan itu sangat banyak ya. Di antaranya ada yang kirim pesan WhatsApp, terima kasih Habib. Berkat Habib saya gagal bunuh diri. Itu yang buat saya, Allah. Berkat Habib saya gagal bunuh diri itu. Kan saya kaget tuh. Berkat saya dia gagal bunuh diri. Saya nggak nanya, saya diamkan gitu. Cerita dia. Suatu hari saya udah keluar niat bunuh diri. Masih pegang HP-nya ini kan. Orang bunuh diri kan sekarang aneh-aneh gitu ya. Mau buat apa video atau buat apa, wallahu alam. Pegang handphone. Nah, tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk dari kawannya itu. Dibuka sama dia. Di pesan WhatsApp-nya itu ada link video. Nggak sengaja keklik. Jadi nggak niat ngeklik dia. Nggak sengaja keklik. Klik. Ya, muncul video YouTube, bukan channel saya, karena video saya banyak dipakai sama teman-teman di channel mereka masing-masing. Judulnya Jangan Menyerah. Judulnya kebetulan kok Jangan Menyerah. Dan ini terus bersuara, didengarkan, dilihat. Akhirnya saya nggak jadi bunuh diri, Bib. Setelah itu saya cari video Habib, saya ikutin sampai sekarang. Dan hidup saya berubah total setelah mendengarkan kajian-kajian Habib. Nah, itu saya nggak pernah berpikir apa yang saya sampaikan bisa menyelamatkan hidup seorang sejauh itu. Nah, itu yang saya suka. Iya, itu baru satu temuan ya, Beb ya. Barangkali banyak cerita juga dirasakan oleh banyak orang di luar sana, karena walaupun subscriber Habib Novel ini ratusan ribu, tapi saya yakin jamaah rebahannya itu banyak sekali ya. Jadi santri-santri virtualnya itu banyak sekali. Apalagi beliau tidak punya akun TikTok ya, pemirsa saya, tapi banyak sekali konten-konten yang beredar di TikTok, dan itu menyemangati dan dan menularkan optimisme ke orang-orang. Kalau Habib melihat situasi sekarang ini, kalau Habib kan memulai 2010, nah sekarang ini kan banyak sekali, ya ini sebuah kemajuan juga bagi kehidupan beragama ya, banyak guru-guru, ulama-ulama yang juga mulai bermain digital. Nah, dengan caranya masing-masing. Ya kan, kebaikan harus dilakukan dengan cara yang baik, yang khas menurut si orangnya masing-masing ya. Ada saran nggak kepada kawan-kawan kita, guru-guru kita di luar sana ketika mereka memainkan digital ini? Karena Habib ini yang sudah mulai awal nih, walaupun saya yakin Habib juga tidak mau disebut yang paling pintar lah di situ, tapi paling nggak kan dari belajar dari pengalaman ini, bagaimana agar
kawan-kawan di luar sana ketika mereka memulai berdakwah atau menularkan kebaikan secara digital? Iya, makasih banyak. Sebelum saya jawab, jadi ketika saya asyik dengan dunia maya ya, dunia maya, dunia digital itu, saya itu pengen semua pesantren, semua majelis taklim itu bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Dulu saya pernah membuat tim pelatihan. Jadi tim pelatihan multimedia kita buat gratis. Teman-teman yang punya majelis itu kita tanya, punya enggak anak-anak yang bisa kita didik untuk ahli dalam multimedia, dan itu berhasil sehingga banyak majelis yang dulu nggak punya live streaming jadi punya live streaming dari di IG, di Facebook sampai ke YouTube. Kemudian cita-cita saya itu berkembang terus. Saya pengen ini tadi untuk menjawab tadi ya, saya pengen setiap pesantren di Indonesia ini tidak eksklusif, tapi betul-betul orang yang nggak nyantri bisa sekolah. Kan tiap hari udah ngajar toh. Di pesantren itu kan tiap hari sudah ada pelajaran untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, apapun kan sudah ada. Alangkah indahnya kalau pesantren buatkan satu kelas khusus, kelas virtual. Ya, kelas virtual, sehingga dimanapun masyarakat kita di Indonesia ini, dia akan mudah mencari guru dari rumahnya, dari kantornya, dan lain sebagainya. Itu cita-cita saya. Ini sengaja saya sampaikan, ya siapa tahu nanti ada yang bisa mewujudkannya. Itu menarik, Beb, saya kira di zaman sekarang mungkin itu panggilan itu bisa dilaksanakan oleh kawan-kawan kita pengelola pondok ya. Jadi orang bisa belajar nahwu sorob tanpa nyantri. Betul. Cukup dari rumahnya. Kalau misalnya dia diberi kemampuan untuk kecerdasan, ya dia bisa belajar fikih tanpa nyantri, bisa. Tafsir juga bisa. Betul. Dan ini kan sangat menarik ya. Di sini kan di virtual ini kan isinya banyak ya. Dari emas berlian sampai sampah yang ini ya. Kebiasaan anak-anak muda, terutama generasi milenial, generasi Z, generasi ini, mereka kan identik dengan kehidupan ini. Nah, ada mohon nasihat. Saran tadi kan ya. Nasihat untuk kawan-kawan kita, adik-adik kita, anak-anak kita nih yang baru mulai pagi hari lihat ini YouTube, lihat ini apa nih, Bib? Jadi kalau tadi dikatakan saran, ini ada dua yang harus saya sampaikan. Untuk semua yang bergerak di dunia maya, baik itu ustadz maupun yang bukan ustadz, tapi mengupload konten-kontennya para ustadz. Ya, kita ini diajarkan untuk menyejukkan, bukan memanaskan. Kita diajarkan untuk mendamaikan, bukan membuat keributan. Ya, kita diajarkan untuk menutup aib, bukan membuka aib. Kita diajarkan untuk menyanjung, ya, bukan mencaci maki. Kita diajarkan untuk mencintai, bukan menimbulkan kebencian. Jadi kalau toh ada sesuatu yang itu benar, tapi itu bisa merugikan orang lain. Contoh misalnya, saya kok lihat ada orang berbuat maksiat, ya berbuat maksiat. Tugas saya kan tutup aib, ya. Kemudian kalau saya mampu menasehatin, tugas saya menasehatin. Kalau tidak mampu, saya harus minta tolong orang lain dan minimal saya doakan. Tapi nggak boleh saya lihat ada orang maksiat, kemudian saya syuting, ya, kemudian saya share, ternyata di belakang dia seperti itu. Nah, ini namanya menebarkan aib, kan nggak boleh seperti itu. Nah, kadang-kadang kita ini lupa bahwasanya apa yang kita lakukan ini bisa menghancurkan kehidupan orang itu, bisa menghancurkan kehidupan orang itu, plus ya kehidupan ayahnya, kehidupan ibunya, kehidupan adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Hanya mungkin tombol tangan kita yang lupa, mungkin kita ada benci sama orang itu, atau mungkin kita punya keinginan yang lain. Jadi ya, yang pakai medsos siapapun itu, yuk kita pakai hati, ya, pakai hati, sayang sama semuanya. Kemudian kalau untuk anak-anak muda dan siapapun, saya justru nggak nyaranin apa-apa. Saya justru nyarankan sama diri saya dan kawan-kawan saya, jangan kalah sama konten-konten yang menarik anak-anak muda. Kita harus jadi orang yang bisa membuat konten yang menarik anak muda. Jangan salahkan anak muda itu beli bakso, ya.
Mungkin bakso kita kurang enak. Kalau dia beli di bakso di warung sana, kok nggak beli di bakso di warung kita? Jangan kita maki-maki. Gimana anak muda? Kenapa kamu beli bakso di sana? Kenapa kamu beli tempe? Kenapa nggak beli jajanan saya? Berarti ada yang salah dengan jajanan kita. Ya, kalau jajanan kita oke, pasti dia akan datang ke kita. Saya lebih suka mencambuk diri saya sendiri. Lebih suka mengkritisi kita ini loh. Apa yang sudah kita berikan untuk anak muda? Kenapa saya bangun tempat di belakang? Saya baru beli tanah dan hutang 1 tahun lagi hutang 1 tahun, duitnya belum ada, saya bangun karena saya pengen buat satu area yang anak muda itu senang. Kenapa kita tidak bisa menyentuh orang yang main basket? Kenapa kita nggak bisa menyentuh orang yang main futsal? Kenapa yang main futsal dipaksa harus datang ke masjid untuk ikut pengajian? Kenapa yang main basket dipaksa suruh datang ke majelis untuk ikut pengajian? Kenapa kita nggak bisa buat pengajian sambil main basket? Kenapa kita nggak bisa buat pengajian sambil main futsal? Bisa toh, kita siapkan tempat, yuk main basket. Menarik gitu. Tapi sebelum basket ya, 2 menit briefing, jangan dibilang pengajian ya, briefing. Selesai 2 menit briefing. Kalau itu istiqomah, maka jadi suatu kebaikan yang luar biasa. Kenapa toh kita nggak bisa menarik hatinya orang-orang yang bawa anak kecil misalnya dengan cukup lihat ikan koi, cukup lihat ikan koi, tapi dia lihat di tempat yang baik, ya lihatnya di tempat yang baik sehingga dia terhindarkan dari tempat-tempat yang nggak baik. Kenapa kita nggak tebarkan kebaikan sehingga kejahatan itu tersingkirkan? Kenapa kita nggak munculkan lampu sehingga gelap itu menyingkir? Kenapa kita sibuk ngomong itu gelap, itu jahat dan lain sebagainya, tapi kita sendiri tidak produksi kebaikan? Luar biasa. Bib, tadi tidak melarang anak muda, ya. Saya menariknya pada satu, ketika teman-teman kita ini orang-orang ulama ya, di dunia digital itu kan banyak ya. Terus kadang-kadang mereka itu seolah-olah itu ada beda pendapat nih di kalangan mereka, saling tuding, saling tunjuk dan sebagainya. Yang kadang-kadang umat ini bingung juga. Yang mana yang betul? Mana yang betul? Nah, terus kemudian orang yang tidak tahu menjadi semakin bingung, dan orang yang taunya tidak banyak bingung juga. Nah, ini apa nih saran Habib untuk kondisi-kondisi seperti ini, dan itu kan terjadi di masyarakat kita. Siap. Tadi terkait anak muda ya. Kenapa saya nggak mau nyarankan A sampai Z? Karena saya yakin anak muda itu tahu kok mabuk itu haram, tahu zina itu haram, tahu buka aurat itu haram, ngerti itu dosa. Jadi ngapain saya sibuk-sibuk ngelarang orang yang sudah tahu? Itulah larangan. Lebih baik saya kasih dia sesuatu yang menarik untuk dia lakukan. Itu konsepnya ya. Kemudian fenomena di masyarakat, perbedaan itu kan ya hidup ya. Hidup itu perbedaan dan hidup itu pilihan. Kita nggak bisa maksa orang untuk memilih sesuatu. La ikraha fid din. Bahkan dalam kehidupan beragama pun tugas kita, wa ma'alaika ilal balagh, tugasmu nyampaikan. Kamu tidak boleh maksa ya, orang untuk milih. Walaupun ada inadinain dalil Islam ya. Betul. Jadi tetap la ikraha fid din. La ikraha fid din. Jadi jangan ngomong ini loh produk saya gitu. Ini produk saya. Saya jualan ini loh ya. Tapi nggak mungkin tuh kuno orang betul awas loh kayak. Nggak mungkin gitu tuh ya. Masa gitu? Ini kan hanya orang gila yang begitu. Ya, coba saya buka toko gitu ya. Kemudian saya, ayo beli. Kalau nggak beli, kira-kira yang masih kuat loh Habib tadi. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kan nggak mungkin gitu kan? Yang ada kan tugas kita, ini loh jualan saya, ini loh dagangan saya. Itu yang saya katakan tadi di awal, kenapa Indonesia ini jadi mayoritas umat Islam setelah dulu animisme dan dinamisme, karena para habaib, para masyayikh yang datang dari Hadramut, walaupun pakaiannya berjubah ya, pakaiannya berjubah, nggak pernah maksa orang untuk pakai jubah, nggak pernah maksa orang untuk ikut style mereka, nggak pernah maksa orang untuk ikut gaya mereka. Cuma tunjuk, ini loh aku ya. Dia tunjukkan kebaikan sehingga orang ikut gitu ya. Jadi pelajarannya dari dulu para pendahulu penyebar agama itu tidak pernah memaksakan. Tidak pernah maksain. Tapi menunjukkan ya. Contoh yang paling sederhana ya, almarhum Habib Anis nih, salah satu cara dakwah beliau yang saya tuh sampai Masya Allah gitu ya. Karena beliau kan dari kecil, dari umur 7 tahun di Solo, lahir di Garut. Dari umur 7 tahun di Solo. Jadi orang Solo lah, ngerti bagaimana masyarakat Surakarta. Beliau itu kan lihat banyak orang ke masjid nggak pakai kopiah. Nggak pakai kopiah.
Sementara pakai kopiah ini kan sunnah. Entah wujudnya belangkon. Belangkon ini kan juga kopiah sebetulnya kan. Kopiah itu kan penutup kepala. Tapi kok banyak orang tidak pakai kopiah. Habib Anis tidak pernah ngomong ke masjid pakai kopiah. Ini sunnah Nabi. Udah pernah gitu. Terus dilakukan apa? Beliau punya toko. Ya, beliau punya toko. Beliau jualan di toko itu, jualan kelontong macam-macam yang dijual. Nanti kalau ada orang beli, tahu orang ini suka ke masjid, dikasih hadiah kopiah. Ini hadiah dari saya. Ya, ini hadiah dari saya. Orang itu terima hadiah kan tahu ini kopiah ya. Nah, ketika itu kan dikantongi, masuk masjid dipakai sama orangnya. Dipakai sama orangnya. Sehingga akhirnya fenomena muncul kopiah putih itu di Kota Solo salah satu dakwahnya Habib Anis. Sehingga alhamdulillah sekarang teman saya banyak gitu ya. Teman saya banyak. Modalnya apa? Kasih hadiah. Nggak pernah maksa. Juga tidak meminta jemaahnya untuk beli kopiah di warung. Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Jadi kasih hadiah. Indah betul kok ya. La ikrohan, nggak ada paksaan. Nah, sementara anak-anak muda ini seringkali kan dipaksa. Iya. Kalau dipaksa kan berontak. Karena kota bayana rusdu minal ghayy itu ya. Jadi jelas sekali berarti anak-anak muda itu nggak perlu dipaksa. Mereka sudah tahu. Sudah ngerti. Masalahnya itu hatinya tertarik enggak gitu loh. Jadi mau nggak usah jauh-jauh lah gini. Kita kan juga pernah muda. Kalau antum mungkin masih muda, kalau saya kan sudah 46 menuju 47 menuju 50 ya. Walaupun ya tetap nggak pernah mau ngaku kalau sudah menua ya. Saya rasanya. ingat kata-katanya Habib. Jangan banggakan umur ya. Karena umur muda, umur tua bisa saja diambil sama yang punya umur. Betul. Ya. Nah, kita kan pernah gini. Kita tahu sholat subuh itu wajib. Kita tahu ya sholat subuh ini kalau ditinggalkan ya berdosa. Tapi kalau ngantuk itu datang, pilih sholat subuh atau pilih tidur? Itu kan perjuangan yang luar biasa tuh ya. Yeah. Subuh turu. Itu kan perjuangan yang luar biasa. Nah, bagaimana sampai kita punya rasa pengen seperti orang-orang yang jogging itu loh? Gimana sih? Orang yang jogging itu kan luar biasa tuh, nggak pakai adzan subuh loh, nggak ada Allahu Akbar gitu ya, nggak pakai ayo jogging. Itu sebelum subuh udah mandi, ganti pakaian yang seger, pakai sepatu ya, bahkan ngajak-ngajak temennya kan, yuk kita ketemuan, yuk kita jogging, punya semangat yang luar biasa. Nah, ini menumbuhkan kesadaran jogging itu bisa. Kenapa kita menumbuhkan kesadaran sholat kok kita nggak bisa? Ini kitanya gitu kan. Nah, sebetulnya kan sudah tahu sholat itu wajib, tapi kesadarannya belum muncul. Nah, kadang-kadang itu juga yang jadi masalah. Kita yang ngelola, kalau saya ngelola masjid misalnya ya kita yang ngelola juga kurang pas. Subuh-subuh masjidnya peteng, subuh-subuh masjidnya nggak terang cahayanya. Jadi masuk masjid gitu ya, kok peteng ya, ngantuk lagi gitu kan. Kemudian yang kedua, mungkin kita kurang pancingan. Kalau di Masjid Jami As-Segaf itu kan indah sekali. Itu ada satu jamaah masjid yang puluhan tahun sedekahnya itu buat kopi jahe. Sehingga berangkat ke masjid itu udah bawa kopi jahe itu. Nah, nanti kalau habis sholat subuh ada yang kelilingkan kopi jahe. Sehingga saya tuh dulu kalau subuhan itu cuman pengen ngincipi kopi jahenya. Nah, itu kan pancingan loh ya, kopi jahenya khas gitu. Nah, ini subuh di sana. Menimbulkan sampai akhirnya kesadaran, lama-lama kan ya subuhnya bukan kopi jahenya. Nah, sama anak muda tuh gitu. Gimana caranya mereka tertarik? Kalau udah tertarik itu pancingannya nggak dilihat kok. Kalau gimana caranya dia dekat sama aku? Kalau udah dekat urusanku. Ya, kan gitu kan? Gimana cara dia dekat sama aku? Kalau udah dekat urusanku. Mungkin awalnya cari kopinya, setelah lihat orangnya tak mau meninggalkan. Manis sekali. Gitu. Jadi perbedaan para pendakwah itu nggak perlu diangkat ini gini gitu. Orang suruh milih lah. Kan masing-masing berdagang tuh, boleh, tidak ada masalah. Siapa yang bisa menunjukkan yang terbaik ya, maka dia akan dicari oleh orang-orang yang mencari kebaikan. Kalau benar atau salah itu selama itu kembali pada ilmunya para ulama, nggak ada yang salah. Ya. Yang salah. Bib, setelah ngobrol banyak sekali ya, terima kasih atas waktunya. Tapi saya masih penasaran, Bib. Tadi memulai dari 30 orang dan sekarang mungkin jutaan orang di luar sana mendengarkan, mencicipi, menikmati nasihat-nasihat Habib Novel.
ini ya namanya manusia itu kan hidup dari harapan ke harapan ya. Nah, harapan ke depan dari Habib Novel ini ke Majelis Ar-Raudhah atau Pondok Pesantren Ar-Raudhah seperti apa ini? Ya, harapannya tetap sama. Semoga selalu bermanfaat. Ya, makanya kenapa saya masih nambah area. Karena majelis ini kan pengen berikan pelayanan pada masyarakat. Satu yang saya belum maksimal itu, saya pengen buat gedung pertemuan untuk warga sekitar. Jadi kalau ada yang mau nikah, ada yang mau manten, nggak usah bingung cari gedung pertemuan itu. Kadang-kadang kan itu ya biayanya besar gitu. Jadi semangatnya itu ya gimana caranya bisa terus memberikan manfaat. Harapan kedepannya ya manfaatnya semakin banyak. Ya manfaatnya semakin besar, semakin bisa menjadi rumahnya semua orang yang masuk itu mendapatkan kenyamanan, ketenangan, apapun bentuk manusianya, apapun latar belakangnya, sekedar masuk gitu artinya jadi tenang. Saya tidak berharap orang datang mau belajar sama saya, enggak. Saya cuma berharap orang kalau masuk ke sini dia bisa menemukan ketenangan, masalahnya selesai, menemukan semangat untuk hidup, jadi tercerahkan. Karena ada orang-orang yang cuman datang ke sini, masuk ya, setelah itu dia pulang lagi. Kalau ditanya kenapa gitu, nggak tahu. Kalau di sini tenang saya. Kalau di sini tuh tenang. Tapi nggak pernah datang pengajian hari Jumat tuh, nggak pernah datang. Nggak apa-apa. Kita nggak butuh kamu datang ngaji tiap hari Jumat. Tapi kamu dapat manfaat. Nah, yang saya harapkan dari nanti ya, insya Allah setelah umur panjang ya kita berharap ya fitu'atillah solafiyah, generasi penerus kita itu minimal sama. Ya minimal sama. Tapi harapan kita kalau bapaknya seperti ini, ya anaknya harus seperti Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Daud itu kan sudah punya kerajaan. Nah, Nabi Sulaiman apa kalimatnya? Apa mengatakan cukup kerajaan ayahku? Enggak. Nabi Sulaiman, ya Allah, beri aku kerajaan yang setelah ini siapapun tidak boleh punya kerajaan seperti milikku. Semangatnya luar biasa. Saya pengen ya anak saya, cucu saya nanti akan ngomong yang sama seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Selalu punya semangat yang lebih besar dari orang tuanya. Semangatnya memberi manfaat kepada siapapun tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Nah, itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih Habib atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa, para sobat Indonesia dimanapun berada. Tentu saja kita ngobrol, mudah-mudahan banyak sekali pencerahan dari beliau dengan segala kesejukannya atas segala problematika di masyarakat kita. Yang jelas mudah-mudahan selalu bermanfaat dan semakin bermanfaat. Amin. Ya, Insya Allah. Makasih banyak. Saya makasih sudah didatangi dan mudah-mudahan ya pertemuan ini membuat kita nanti di akhirat bertemu dengan Allah Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Makasih banyak.